Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denanda Baharudin Azmi dari SD Kemala Bayangkari 5 Lamongan, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lamongan, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual terkait modul 3.1. Assalamualaikum Bu Uut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu di sini. Mohon waktunya Bu, mau sedikit melakukan wawancara, atau kalau bisa dikatakan kita diskusi, bahwasanya Ibu di sini sebagai kepala TK Kemala Bayangkari 75 Lamongan, tentunya dalam sehari-hari, tentunya dalam menghadapi anak, tentu ada beberapa permasalahan yang mungkin sering ditemui baik dari ibu sendiri ataupun dari bapak ibu guru. Nah, dalam sebuah kasus ya Bu ya, ada kasus itu yang mungkin menimbulkan dilema etik atau bahkan bujukan moral. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu itu dapat mengenali kasus-kasus mana yang termasuk dalam diskusi dilema etik atau bujukan moral? Cara saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan memahami situasi dilema etika yang terjadi ketika saya harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral tersebut benar atau bertentangan. Sedangkan untuk kasus bujukan moral berarti saya harus bisa memahami situasi yang terjadi ketika saya harus membuat keputusan antara benar atau salah. Oh, jadi antara memang dilema etik itu berarti memang Ibu menanggapi suatu kasus itu antara sama-sama benar, Ya. kemudian yang bujukan moral itu biasanya bertentangan antara benar maupun salah. Nah Bu, tentunya dalam menanggapi suatu kasus, selama ini Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan. Tentunya sebagai kepala sekolah, kepala TK, Ibu itu pemegang keputusan tertinggi. Nah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar atau bisa dikatakan dilema etik itu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang bijak, Bu? Saya menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah ini selalu memegang teguh nilai-nilai atau prinsip inilah yang menjadi dasar pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, melakukan demi kebaikan orang banyak. Yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip nilai-nilai dalam diri saya. Dan yang ketiga, melakukan apa yang saya harapkan orang lain akan dilakukan kepada diri saya. Mungkin tetap ya berpegang teguh pada tiga prinsip. Ya, ada tiga prinsip tersebut. Nah, dalam mengambil keputusan itu mungkin ada langkah-langkahnya ya. Selama ini kira-kira langkah yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan itu apa ya Bu? Langkah yang pertama Bu, mungkin ada beberapa prosedur atau langkah-langkah. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jadi yang pertama, poin penting yang Ibu ambil adalah nilainya dulu ya. Kira-kira nilai ini dengan benar ataupun salah melawan dengan kebenaran. Baik Bu, ada lagi langkah yang selanjutnya Bu? Langkah yang kedua, setelah kita melakukan langkah pertama, langkah yang kedua itu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Jadi mungkin
biasanya Bu kalau dalam suatu masalah pengambilan keputusan siapa yang Ibu ajak untuk pengambilan keputusan Bu? Biasanya yang pertama ada wakakatus wali murid, guru. Nah, oke, berarti Ibu juga tetap melibatkan wali murid bersama Bapak Ibu. Baik Bu. Selanjutnya ya Bu, apa Bu? Mungkin ada langkah yang ketiga yaitu kumpulan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Jadi tetap mencari kebenaran yang sesungguhnya ya Bu ya. Selanjutnya ya Bu? Selanjutnya pengujian benar atau salah dalam situasi tersebut. Pakai uji. Baik Bu, selanjutnya yang kelima pengujian paradigma benar dengan jawaban benar. Terus Bu, selanjutnya Bu? Yang keenam melakukan prinsip resolusi. Setelah kita melakukan prinsip resolusi, langkah yang ketujuh yaitu investigasi opsi trilema. Baru yang terakhir mungkin pengambilan keputusan ya Bu ya. Terus Ibu ketika telah melakukan itu, apakah Ibu juga melakukan refleksi Bu? Ya. Ketika keputusan sudah diambil, kita lihat kembali proses pengembalian keputusan dan pelajarannya untuk dijadikan acuan, mungkin ada kasus-kasus selanjutnya yang terjadi. Seperti itu. Berarti tetap ya Bu ya, Ibu mengambil 9 langkah. Ini sudah saya temui pada kepala sekolah yang lain, bahwasanya di sekolah sudah bisa menerapkan 9 langkah keputusan. Itu memang yang terbaik ya Bu ya? Iya, itu yang terbaik. Ya, terbaik. Terus Bu, kemudian dalam pengambilan keputusan tentu ada yang namanya tantangan ya Bu ya. Nah, apa tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus ya misalnya dilema etik Bu? Loyalitas kita pada seorang Pak, terkadang kita memang harus mengorbankan beberapa hal tertentu. Apa ya Bu? Ewo pakewo ya Bu ya, kepada orang lain itu tadi. Kadang memang orang ini baik, jadi kita itu terkendala subjektivitas. Baik Bu, apakah ketika dalam pengambilan keputusan itu Ibu itu bisa langsung diselesaikan? Nah, apabila ada masalah langsung Ibu selesaikan, apakah masih membutuhkan beberapa waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dalam menyelesaikan masalah tergantung pada jenis masalahnya. Jika harus diselesaikan dengan cepat, maka akan segera diselesaikan. Tetapi bila waktu memerlukan waktu yang cepat, yang segera, akan tetapi masalah tersebut butuh waktu menyelesaikan, maka kita harus bijak dalam menyelesaikan masalah dengan step by step. Jadi tetap ya Bu, tergantung pada konteks masalahnya. Kira-kira Bu, faktor yang membantu penyelesaian masalah ketika ada suatu kasus atau masalah di TK Kemala Bayangkari 75 Lamongan ini siapa ya Bu ya, yang berperan besar membantu Ibu itu siapa? Yang pertama ya mungkin Ibu Dewan Gurunya. Berarti Dewan Guru itu yang memang memiliki peran yang sangat penting ya dalam penyelesaian suatu masalah. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Mungkin Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Nur Afida. Waalaikumsalam Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya mohon waktu ten panjenengan selaku kepala dari SDN Telogo Anyar, Bu Nur. Di sini saya ingin sedikit bertanya-tanya terkait panjenengan sebagai kepala sekolah di SDN Telogo Anyar ini, Bu Nur. Nah, sebelumnya Bu Nur tentu kalau dalam ketika kita berhadapan dengan anak ataupun wali murid, tentu ada beberapa kejadian-kejadian yang mungkin sering Ibu temui di SDN Telogo Anyar ini. Nah, kira-kira Bapak Bu Nur, selama ini bagaimana Ibu itu mengidentifikasi terkait kasus-kasus mana yang menjadi dilema etika atau bujukan moral? Ngapunten Bu, kalau dilema etik itu sesuatu yang baik dengan yang baik, berlawanan dengan yang baik, akan tetapi kalau bujukan moral itu
sesuatu yang baik melawan sesuatu yang buruk. Nah, kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi kejadian-kejadian yang mungkin selama ini terjadi? Tentu yang pertama harus memahami dulu ya Pak ya, situasi dilema etika yang terjadi ketika saya harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan untuk kasus rujukan moral seperti itu berarti saya harus bisa memahami situasi yang terjadi ketika saya harus membuat keputusan antara benar dan salah. Begitu, baik Bu. Mungkin ya Bu ya, selama ini dalam mengambil keputusan di lembaga panjenengan di SDN Teluk Banjar ini, terutama dalam menangani suatu kasus-kasus itu terdapat dua kepentingan mungkin yang sama-sama benar dan sama-sama juga mengandung nilai kebaikan. Nah, itu bagaimana Bu ya, cara panjenengan itu mengambil keputusannya itu seperti apa? Dalam saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah biasanya selalu memegang teguh nilai-nilai atau prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran saya dalam mengambil suatu keputusan yang mengandung unsur dilema etika dengan memperhatikan yang pertama yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak. Oh, seperti itu. Terus yang kedua yaitu menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri saya. Yang ketiga yaitu melakukan apa yang saya harapkan orang lain akan lakukan kepada diri saya. Oh, begitu. Sudah itu ya Bu ya, berarti jenengan sudah mampu melaksanakan dengan baik terutama dalam pengambilan keputusan. Nah, terus itu kan dari prinsip-prinsip ataupun dari pemikiran-pemikiran yang jenengan kemukakan itu tadi Bu, bagaimana langkah-langkah atau prosedur ketika Ibu menyelesaikan sebuah masalah atau dalam pengambilan sebuah keputusan itu Bu? Barangkali Ibu juga bisa memberikan contoh penerapannya ketika Ibu di sekolah SDN Teluk Banjar ini Bu. Ya, misalkan langkah yang pertama yang saya ambil yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Misalnya kasus ketika ada anak sering meninggalkan kelas karena lomba. Biasanya di sekolah itu ada lomba catur, anaknya itu ikut lomba catur Bapak. Kemudian anaknya itu sering tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Otomatis guru memiliki beban terhadap pemberian nilai. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Tentu yang terlibat di dalam kasus ini adalah orang tua murid, guru kelas, dan saya sebagai kepala sekolah. Mohon maaf Bu, untuk guru kelas biasanya sangat mendukung penyelesaian masalah nopo mboten nggih? Iya, sangat mendukung Pak, karena kan memang hal pertama yang kita lakukan kan memang yang lebih tahu kan ya guru kelasnya itu. Iya ya Bu. Terus Bu, selanjutnya barangkali apa Bu? Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Dalam hal itu kan mengambil keputusan yang baik itu harus membutuhkan data yang lengkap dan detail. Seperti misalnya teknis lomba caturnya itu bagaimana. Jadi kita selain bekerja sama dengan maksudnya berkolaborasi dengan orang tua wali murid juga dengan pihak terkait yang penyelenggara lomba tersebut gitu. Oke Bu, selanjutnya Bu, barangkali masih ada kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ujikan benar apa salah langkah yang saya gunakan dengan cara uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, di mana ini berhubungan dengan golden rule yang meminta saya meletakkan diri saya pada posisi orang lain. Oh, seperti itu. Terus biasanya ada pengujian paradigma aja Bu ya? Betul. Nah, itu Ibu juga melakukan pengujian paradigma itu ya Bu? Iya, betul Bapak. Harus ada pengujian paradigma benar lawan benar. Oh, seperti itu. Terus kemudian Bu, langkah yang selanjutnya yang ke-6 kira-kira apa? Tadi sudah ada 5 langkah. Ke-6 yaitu melakukan prinsip resolusi Pak. Oh, jadi kasus ini biasanya apa Bu? Yang mengambil rasa peduli berarti ya Bu? Betul, berpikir berbasis rasa peduli kita. Care based thinking itu ya Bu ya?
Terus Bu, yang selanjutnya Bu? Langkah yang ketujuh yaitu kita investigasi opsi trilema. Mencari opsi yang ada di antara dua opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini, atau terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan menyelesaikan masalah. Terus dari 7 langkah tersebut kira-kira sudah cukup untuk Ibu membuat sebuah keputusan gitu? Ya betul, kemudian baru kita buat keputusan di langkah 8-nya. Oh, ngoten. Baik Bu. Nah, selanjutnya Bu ya, terima kasih sudah sangat langkah-langkah tersebut mungkin kalau menurut saya juga merupakan langkah yang terbaik dalam mengambilkan keputusan ya Bu ya. Nah, kira-kira ya Bu ya, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dari Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan itu? Apa ya Bu kira-kira tantangannya? Loyalitas Pak. Loyalitas kita pada seseorang. Terkadang kan kita memang harus mengorbankan beberapa hal tertentu untuk mendapatkan sebuah jawaban. Kadang itu ada kepentingan A, kepentingan B itu yang membuat sulit ya Bu ya. Betul sekali. Ya, betul sekali. Oke. Nah, kira-kira Bu ya, ketika Ibu memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika seperti yang Ibu tunjukkan tadi, ada anak yang meminta nilai padahal anak itu tidak pernah mengikuti kelas karena dia juga harus mengikuti lomba catur. Nah, apakah masalah tersebut langsung Ibu selesaikan? Apakah Ibu juga harus membuat jadwal untuk penyelesaiannya, Bu? Bagaimana, Bu? Kalau dalam menyelesaikan masalah itu tergantung pada jenis masalahnya, Bapak. Jika harus diselesaikan dengan cepat ya harus segera kita selesaikan masalah itu. Tetapi apabila masalah tersebut perlu waktu untuk menyelesaikannya, maka kita harus tetap step by step menyelesaikan masalah dengan step by step agar tidak salah. Oh, seperti itu ya Bu. Baik Bu, kira-kira Bu, ada nggak sesuatu yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika itu? Jelas sangat ada Pak, dan itu adalah semua Bapak Ibu Dewan Guru. Oh, jadi memang yang berperan penting di situ adalah Bapak Ibu Dewan Guru. Yang biasanya kasih masukan, terus saran. Jadi nanti kita tidak hanya satu pemikiran, tapi ada beberapa pikiran di sana. Oh, seperti itu. Oh, gitu Bu. Jadi luar biasa Bu dari kunjungan saya ke sekolah ini, ke SDN Teluk Banyar ini memberikan pelajaran bagi saya, terutama dalam penyelesaian masalah terkait dilema etika ataupun terkait rujukan moral. Sekali lagi saya terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya pada siang hari ini. Sekian, saya mohon pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.